Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, pernahkah kalian mendengar kisah di mana seseorang dihina karena penampilannya, tapi ternyata menyimpan rahasia besar yang membuat semua orang terdiam? Kisah ini akan membuat hati kita bergetar, tentang seorang guru agama muda dan cantik, yang tanpa sadar menghina seorang tukang kebun sederhana di sekolahnya sendiri. Namun siapa sangka, pria yang ia rendahkan justru memiliki derajat yang jauh lebih tinggi darinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Pagi itu, matahari baru naik di langit kota kecil tempat berdirinya sebuah sekolah menengah Islam. Angin lembut berhembus di antara pepohonan halaman sekolah. Di sudut taman, terlihat seorang pria sederhana tengah menyapu dedaunan. Namanya Budi. Usianya baru 25 tahun. Tubuhnya tegap namun raut wajahnya teduh. Pakaian kerjanya lusuh, namun setiap gerakannya penuh ketenangan. Sementara itu, di teras kantor guru, seorang wanita muda berparas lembut sedang berbincang dengan beberapa guru lain. Dialah Bu Nadia, guru agama yang terkenal karena kecantikannya dan tutur katanya yang menyejukkan hati. Para murid sangat menghormatinya. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan sedikit rasa tinggi hati yang belum disadarinya. Hari itu, setelah jam pelajaran usai, Budi memberanikan diri mendekati Bu Nadia yang sedang berdiri di depan ruang guru. "Bu Nadia, maaf kalau saya lancang," ucap Budi dengan suara pelan. Guru muda itu menoleh dengan alis terangkat. "Ada apa, Budi?" "Saya tahu posisi saya rendah di sekolah ini, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang sudah lama saya simpan. Saya ingin melamar Ibu." Beberapa guru yang mendengar spontan saling pandang. Wajah Bu Nadia tampak kaget, lalu tersenyum kaku. "Budi, kamu sadar siapa kamu? Kamu itu tukang kebun sekolah. Aku ini guru. Kau pikir kita selevel?" Suaranya meninggi sedikit. Budi menunduk, tidak membalas. "Saya tahu, Bu, tapi saya tidak memandang dari situ. Saya hanya ingin melamar dengan niat baik, bukan untuk mempermalukan siapapun." Bu Nadia menggeleng sambil tersenyum tipis. "Cinta itu bukan sekadar niat baik, Budi. Dunia ini butuh kesetaraan. Kau harus tahu tempatmu. Jangan bermimpi terlalu tinggi." Kata-kata itu menusuk hati Budi. Tapi ia tetap tenang. "Baik, Bu. Maaf jika saya membuat Ibu tidak nyaman," jawabnya pelan sambil menunduk. Lalu beranjak pergi meninggalkan halaman itu dengan langkah tenang. Sejak saat itu, kabar itu menyebar cepat di antara guru dan murid. "Budi melamar Bu Nadia," bisik seorang staf tuh. "Iya," katanya serius. "Lucu banget, tukang kebun berani melamar guru," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Budi tetap datang ke sekolah setiap hari. Ia tetap menyapu halaman, menyiram bunga, dan memungut sampah tanpa menampakkan sedikit pun rasa malu. Di matanya, tidak ada amarah, tidak ada penyesalan. Hanya ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang tahu sesuatu yang belum diketahui orang lain. Sore itu, Bu Nadia sempat melihat Budi duduk di taman belakang sekolah sambil membaca buku tebal berbahasa Inggris. Ia sempat berhenti sejenak, menatap dari jauh. "Buku apa itu?" gumamnya pelan. Tapi kemudian ia menggeleng dan berlalu, tak ingin peduli. Yang ia tidak tahu, sejak hari itu roda kehidupan mulai berputar menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah rahasia besar perlahan menunggu waktunya untuk terungkap. Keesokan harinya, suasana sekolah masih sama seperti biasa. Anak-anak berlarian menuju kelas, bel berbunyi nyaring, dan para guru menyiapkan pelajaran. Namun di antara kesibukan itu, ada bisik-bisik kecil yang terus terdengar dari ruang guru hingga kantin sekolah. Kau dengar kabar tentang tukang kebun itu?" bisik salah satu guru perempuan sambil menyiapkan kopi. "Budi, ya? Iya, aku dengar. Katanya berani melamar Bu Nadia." "Gila juga ya. Laki-laki seperti itu berani berharap terlalu tinggi," jawab temannya sambil tertawa kecil. "Coba bayangkan, guru cantik, muda, dan pintar dilamar oleh tukang kebun. Dunia ini memang aneh." Tawa kecil pun terdengar, menambah panasnya suasana.
Bahkan beberapa murid ikut membicarakan hal yang sama. Nama Budi menjadi bahan ejekan, meski pria itu tidak pernah membalas satupun kata-kata yang menyakitkan. Setiap pagi, Budi tetap datang lebih awal. Ia menyiapkan halaman sekolah, memeriksa taman, dan menyiram bunga. Tak pernah terlihat kesal. Bahkan ia tetap tersenyum setiap kali menyapa orang yang dulu menertawakannya. "Assalamualaikum, Bu Nadia." Sapanya lembut ketika wanita itu melintas menuju ruang guru. Bu Nadia menjawab dingin tanpa menoleh. "Waalaikumsalam." Jawabnya cepat. Dalam hati ia masih merasa malu. Bukan karena dilamar, tapi karena kejadian itu membuatnya merasa menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Hari demi hari berlalu. Namun ada sesuatu yang aneh yang mulai disadari oleh sebagian guru. Setiap kali Budi berbicara, tutur katanya selalu sopan, terukur, dan penuh pengetahuan. Suatu hari, kepala sekolah, Pak Hasan, sempat memintanya membantu memperbaiki komputer yang rusak di ruang administrasi. Tak disangka, Budi memperbaikinya dalam hitungan menit. "Loh, Budi, kamu paham komputer juga?" tanya Pak Hasan heran. Budi tersenyum kecil. "Sedikit, Pak. Dulu pernah belajar tentang sistem informasi." "Belajar di mana?" "Ya, di luar negeri dulu, Pak." Pak Hasan sempat berhenti sejenak, mencoba memahami kata-kata itu. "Luar negeri?" ulangnya pelan. Tapi Budi hanya tersenyum, seolah tak ingin menjelaskan lebih jauh. Hari itu, saat istirahat, Bu Nadia tanpa sengaja melihat Budi duduk di bawah pohon mangga. Ia tengah membaca lagi. Kali ini sebuah buku tebal berjudul Philosophy of Islamic Education. Ia mendekat sedikit, pura-pura lewat sambil menatap halaman buku itu. Buku itu sepertinya sulit untuk tukang kebun," katanya setengah bercanda, setengah menyindir. Budi menoleh dengan senyum tipis. "Ilmu tidak mengenal status, Bu. Semua orang boleh belajar, bahkan dari tanah yang paling rendah sekalipun." Ucapan itu membuat Bu Nadia sedikit terdiam. Ada sesuatu yang terasa dalam kalimatnya, seolah ia sedang menyindir balik dengan halus, tapi tanpa rasa marah. Beberapa hari kemudian, sekolah mulai sibuk menyiapkan acara besar. Kepala sekolah mengumumkan bahwa akan ada kunjungan dari Universitas Internasional untuk menjajaki kerjasama penelitian bidang pendidikan Islam. Semua guru dikerahkan untuk menyambut tamu-tamu penting itu. Bu Nadia pun termasuk yang ditunjuk menjadi panitia penyambut. Ia begitu sibuk mempersiapkan dekorasi, menyusun naskah sambutan, dan memastikan acara berjalan sempurna. Namun tanpa sepengetahuannya, Budi juga terlibat, bukan sebagai petugas kebersihan kali ini, tapi sebagai seseorang yang diam-diam diminta kepala sekolah untuk membantu menerjemahkan dokumen kerjasama yang dikirim dari luar negeri. Beberapa staf melihat Budi mengetik di ruang kepala sekolah dengan laptop dan tumpukan dokumen di sampingnya. "Loh, Budi, kamu bisa bahasa Inggris?" tanya seorang staf heran. Budi tersenyum tanpa menoleh. "Sedikit-sedikit, Mas. Dulu pernah jadi penerjemah di program luar negeri." Desas-desus pun mulai berubah arah. Sebagian mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Budi itu? Apakah benar dia hanya tukang kebun? Atau ada sesuatu yang belum diketahui siapapun? Bu Nadia mulai merasa gelisah. Setiap kali melihat Budi, ada rasa penasaran yang tumbuh, tapi egonya masih terlalu tinggi untuk menanyakan langsung. Malam itu, ia pulang dengan perasaan aneh. Di kamarnya, ia memandangi cermin lama. "Kenapa aku terus memikirkan dia?" bisiknya pelan. Namun hatinya tetap menolak. "Tidak mungkin. Aku hanya penasaran. Tidak lebih." Ia tidak tahu bahwa keesokan harinya akan menjadi awal dari terbukanya rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan seorang tukang kebun bernama Budi. Pagi itu, suasana sekolah berbeda dari biasanya. Spanduk besar tergantung di depan gerbang bertuliskan, "Selamat datang delegasi Universitas Oxford dalam kerjasama pendidikan Islam." Para guru sibuk mempersiapkan diri, beberapa mengenakan pakaian terbaik mereka. Kepala sekolah, Pak Hasan, terlihat gugup sekaligus bersemangat. Bu Nadia berdiri di barisan depan bersama para guru lain.
Wajahnya tampak cantik dengan hijab biru muda dan senyum sopan yang dipaksakan. Dalam hati ia ingin terlihat sempurna di hadapan tamu-tamu internasional yang datang hari itu. Namun, siapa sangka, di tengah keramaian itu, Budi justru terlihat santai. Ia sedang menata bunga di taman depan aula tempat acara akan digelar. Tangannya cekatan. Wajahnya tetap tenang meski semua orang sibuk berlarian. Tak lama kemudian, mobil-mobil hitam berhenti di halaman sekolah. Dari dalamnya keluar beberapa tamu asing berjas rapi, diikuti oleh seorang penerjemah lokal. Pak Hasan bergegas menyambut, sementara Bu Nadia dan guru-guru lainnya menunduk hormat. Namun suasana mendadak berubah ketika salah satu tamu bule berteriak gembira. "Profesor Budi! Oh my goodness, it's really you!" Katanya dengan ekspresi terkejut sekaligus senang. Semua mata langsung beralih ke arah tukang kebun yang masih memegang gunting tanaman. Bu Nadia membeku. "Profesor?" Gumamnya nyaris tak terdengar. Budi menatap tamu itu dengan senyum hangat. "Hello, David. Long time no see," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih dan tenang. Tamu-tamu lainnya langsung mendekat dan menyalaminya satu persatu dengan penuh hormat. Pak Hasan terlihat sangat bingung. "Budi, kau kenal mereka?" Budi menatap kepala sekolahnya sambil tersenyum lembut. "Mereka dosen dan rekan riset saya, Pak. Kami pernah bekerja sama dalam program doktor di Oxford." Suasana aula mendadak sunyi. Semua guru saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Budi yang mereka kenal sebagai tukang kebun sederhana ternyata adalah seorang doktor lulusan terbaik dari luar negeri. Salah satu tamu bule menepuk bahu Budi sambil tertawa kecil. "You never told us you were working here. What are you doing as a gardener, Profesor?" Budi menjawab tenang. "Saya hanya ingin dekat dengan kehidupan sederhana, tempat saya bisa melihat nilai-nilai keikhlasan yang sebenarnya." Kepala sekolah menghela napas panjang. "Astagfirullah. Jadi selama ini..." Budi mengangguk pelan. "Saya memang bekerja di sini, Pak. Bukan karena tidak mampu, tapi karena ingin kembali ke akar. Ilmu tidak selalu harus dibuktikan dengan jabatan, tapi dengan manfaatnya." Bu Nadia berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Matanya menatap Budi tanpa bisa berkedip. Suara di sekitarnya seolah menghilang. Ia mengingat kata-katanya sendiri beberapa minggu lalu. "Cermin dulu, Budi. Dunia ini butuh status dan pendidikan." Dan kini, di hadapannya berdiri pria sederhana yang justru jauh lebih berpendidikan darinya. Setelah acara selesai, beberapa guru mendekati Budi dengan rasa kagum dan malu sekaligus. "Budi, kenapa kau tidak bilang dari awal?" tanya salah satu dari mereka. Budi tersenyum lembut. "Untuk apa? Orang yang ikhlas bekerja tak perlu menjelaskan siapa dirinya. Allah tahu segalanya." Bu Nadia akhirnya memberanikan diri menghampiri. Suaranya gemetar. "Budi, saya tidak tahu selama ini siapa kamu sebenarnya. Saya malu." Budi menatapnya dengan mata teduh. "Tidak perlu malu, Bu. Semua orang punya waktu untuk belajar, termasuk tentang bagaimana menghargai orang lain." Air mata mulai menetes di pipi Bu Nadia. "Tapi saya sudah menghina kamu di depan banyak orang." Budi hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Luka karena hinaan tidak akan sakit kalau hati kita yakin bahwa Allah Maha Adil." Saya tidak marah. Saya justru bersyukur. Karena lewat kejadian itu, saya tahu siapa yang melihat dengan mata, dan siapa yang melihat dengan hati. Ucapan itu membuat Bu Nadia tak kuasa menahan tangis. Ia menunduk dalam-dalam. Seisi sekolah kini memandang Budi dengan kagum dan hormat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan. Hanya rasa haru dan penyesalan yang menyelimuti suasana siang itu. Dan hari itu menjadi titik balik bagi semua orang di sekolah itu, terutama bagi Bu Nadia, yang akhirnya mengerti bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan, tapi oleh ketulusan dan ketaatan yang ia simpan dalam hati. Budi berjalan meninggalkan aula dengan langkah tenang, sambil menatap langit biru. Dalam hatinya ia berbisik pelan. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah membuktikan bahwa kesabaran dan keikhlasan tak akan pernah sia-sia."
Sore itu, sekolah mulai sepi. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari taman depan. Burung-burung pulang ke sarang, dan matahari perlahan turun di balik pepohonan. Di taman yang tenang itu, terlihat Budi sedang duduk di bangku kayu. Tangannya memegang buku kecil, sementara matanya menatap langit dengan tenang. Langkah kaki terdengar pelan mendekat. Suara sepatu hak perempuan berhenti di belakangnya. Budi. Suara itu bergetar. Budi menoleh perlahan, dan di hadapannya berdiri Bu Nadia. Wajahnya masih tersisa raut lelah dan malu. "Ibu masih di sini?" tanya Budi sopan. Bu Nadia menunduk. Suaranya lirih. "Saya ingin bicara." Hening sejenak. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dan kicau burung di kejauhan. Bu Nadia menarik napas dalam. "Budi, maafkan saya. Saya telah merendahkan kamu di depan banyak orang. Saya menertawakan niat tulusmu. Tapi ternyata, kamu jauh lebih terhormat dari saya." Air matanya menetes perlahan. Ia menatap tanah. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya malu pada diri saya sendiri." Budi menutup bukunya dan menatapnya lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Semua manusia bisa salah. Yang penting adalah siapa yang mau memperbaiki kesalahannya." "Tapi saya telah melukai perasaanmu," ujar Bu Nadia dengan suara bergetar. Budi menggeleng perlahan. "Luka karena manusia akan sembuh kalau hati kita dekat dengan Allah. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya malah bersyukur Allah memberi saya kesempatan untuk sabar." Bu Nadia menangis lebih keras. "Saya dulu merasa paling berilmu karena mengajar agama. Tapi saya lupa mengamalkan akhlaknya. Saya menilai orang dari baju, dari pekerjaannya, bukan dari hatinya." Budi tersenyum tenang. "Allah selalu punya cara untuk menegur kita dengan lembut, Bu. Kadang lewat kejadian yang membuat kita malu, tapi justru disitulah pelajaran paling berharga disembunyikan." Beberapa detik berlalu dalam diam. Hanya suara azan maghrib dari masjid kecil di seberang sekolah yang mulai terdengar menggema. "Sudah maghrib," ucap Budi sambil berdiri. "Mari kita sholat dulu, Bu. Mungkin di sujud itu Allah akan lapangkan hati kita." Bu Nadia mengangguk perlahan. Air matanya masih menetes, tapi kini disertai senyum kecil yang tulus. "Kau benar, Budi. Mungkin ini cara Allah mengingatkanku." Mereka berjalan bersama menuju masjid sekolah. Langkah mereka pelan namun penuh makna. Cahaya jingga sore menyinari jalan setapak di antara bunga-bunga, menciptakan suasana yang damai. Setelah sholat, Bu Nadia duduk di teras masjid. Ia menatap Budi yang sedang berbicara dengan beberapa siswa kecil yang datang belajar mengaji. Cara Budi berbicara begitu lembut, penuh kesabaran dan ketulusan. Murid-murid itu terlihat nyaman di dekatnya. Hati Bu Nadia semakin terenyuh. Ia tak menyangka, pria sederhana yang dulu ia hina ternyata memiliki cahaya akhlak yang begitu indah. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, betapa kecilnya aku di hadapan MU. Aku mengira kecantikan dan gelar membuatku mulia, padahal Engkau memuliakan hati yang bersih." Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana sekolah berubah. Semua orang memandang Budi dengan hormat. Tak ada lagi yang menertawakan atau meremehkan. Justru banyak yang mendekat, meminta nasihat atau sekadar berbagi cerita. Budi tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap bekerja seperti biasa. Hanya saja, kini senyumnya lebih tenang, karena ia tahu Allah telah menegakkan kebenaran tanpa ia perlu membalas siapapun. Bu Nadia pun berubah. Ia menjadi lebih lembut kepada murid-muridnya, lebih rendah hati kepada rekan guru, dan sering terlihat membantu Budi di taman sekolah. Tidak sedikit yang memperhatikan kedekatan mereka, tapi kali ini tidak ada yang menertawakan. Semua tahu, keduanya telah melalui ujian yang menjadikan mereka lebih baik. Suatu sore, saat taman sudah sepi, Bu Nadia berkata pelan, "Budi, aku tahu mungkin aku tidak pantas bagimu, tapi aku ingin jadi orang yang lebih baik bersamamu." Budi menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kalau niat kita karena Allah, semua akan indah pada waktunya, Bu." Langit sore itu berwarna keemasan.
Angin berhembus lembut, seolah ikut menjadi saksi perubahan dua hati yang pernah bertemu dalam hinaan, namun berakhir dalam ketulusan dan cahaya taubat. Hari-hari berlalu dengan suasana baru di sekolah itu. Para guru dan siswa kini memandang Budi bukan lagi sebagai tukang kebun, melainkan sebagai sosok penuh hikmah. Ia menjadi tempat bertanya, tempat menenangkan hati, bahkan tempat berbagi doa. Namun, di balik kesederhanaannya, Budi tetap menolak semua tawaran jabatan dan penghormatan yang diberikan kepadanya. Ketika kepala sekolah memintanya menjadi dosen tamu tetap, ia hanya menjawab dengan senyum tenang. "Terima kasih, Pak Hasan. Tapi izinkan saya tetap di sini. Di antara bunga, tanah, dan anak-anak yang butuh bimbingan sederhana. Disinilah hati saya tenang." Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Tak ada yang berani memaksa. Mereka tahu, Budi bukan orang biasa. Ia adalah seseorang yang sudah menemukan makna hidup yang tak bisa dibeli dengan harta atau jabatan. Suatu sore, Bu Nadia berjalan melewati taman di mana Budi biasa bekerja. Ia membawa 2 gelas teh hangat dalam nampan kecil. "Budi, ini teh. Aku buatkan sendiri," ucapnya sambil tersenyum. Budi mengangguk sopan. "Terima kasih, Bu. Mari duduk." Mereka duduk berdua di bawah pohon mangga besar. Cahaya matahari sore menembus dedaunan, memantulkan warna keemasan di wajah mereka. Bu Nadia menatap bunga-bunga yang mulai mekar. "Budi," katanya pelan, "aku ingin jujur. Waktu itu, ketika aku menolak lamaranmu, aku sebenarnya takut. Takut menjadi bahan ejekan, takut dinilai orang. Aku bukan hanya sombong, tapi juga pengecut." Budi tersenyum tipis. "Rasa takut itu manusiawi, Bu. Tapi Allah selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri." Bu Nadia menatap Budi lama, lalu berkata dengan suara yang sangat lembut, "Budi, kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan menolakmu. Aku akan memilih seseorang yang hatinya tulus seperti dirimu." Budi menatap jauh ke arah langit. "Waktu memang tidak bisa diulang, Bu. Tapi hati yang ikhlas bisa membuat masa depan menjadi lebih baik." "Apakah kamu masih marah padaku?" tanya Bu Nadia pelan. "Tidak, Bu. Orang yang marah berarti belum sembuh dari masa lalunya. Saya sudah memaafkan sejak hari pertama ibu menolak saya." Bu Nadia menunduk. Air matanya menetes perlahan. "Terima kasih, Budi. Karena dari kamu, aku belajar arti sabar dan ikhlas yang sesungguhnya." Budi menatapnya lembut. "Ilmu tidak hanya ada di buku, Bu. Kadang, Allah mengajarkan kita lewat luka." Suasana hening. Angin sore berembus lembut, menggoyangkan daun-daun mangga di atas mereka. "Budi," ucap Bu Nadia lagi, "aku ingin memulai hidup baru. Hidup yang lebih sederhana dan bermanfaat. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin ikut mengajar anak-anak kecil yang kamu bimbing setiap sore itu." Budi menatapnya dengan mata teduh. Allah selalu suka kepada hamba yang ingin berubah. Kalau itu niat ibu, maka itu langkah yang indah. Sejak hari itu, mereka sering terlihat bersama mengajar anak-anak kampung di sekitar sekolah. Tidak di dalam kelas, tapi di bawah pohon mangga besar yang rindang. Budi mengajarkan akhlak, sementara Bu Nadia mengajarkan doa dan bacaan Al-Quran. Anak-anak duduk bersila di atas tikar, mendengarkan dengan penuh semangat. Sore itu, setelah pelajaran selesai, salah satu anak kecil bertanya polos, "Pak Budi, Bu Nadia, kalian akan menikah ya?" Suara anak itu membuat semua tertawa kecil. Budi hanya tersenyum, sementara Bu Nadia menunduk malu. "Doakan saja, Nak. Kalau Allah berkehendak, semua akan indah pada waktunya," jawab Budi lembut. Bu Nadia menatapnya sambil tersenyum hangat, dan untuk pertama kalinya, senyum itu bukan lagi senyum penuh gengsi, tapi senyum yang lahir dari hati yang sudah disucikan oleh penyesalan dan cinta karena Allah. Angin sore kembali berhembus. Langit memerah, dan di bawah pohon mangga itu, dua hati yang dulu terpisah oleh kesombongan kini dipertemukan kembali oleh keikhlasan. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi karena mereka sama-sama ingin belajar menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah.
Beberapa minggu berlalu sejak sore di bawah pohon mangga itu. Kehidupan di sekolah berjalan lebih damai dari sebelumnya. Semua guru tampak lebih hangat satu sama lain, dan suasana belajar terasa lebih tenang. Nama Budi bukan lagi bahan ejekan, tapi menjadi contoh tentang kesabaran dan ketulusan. Di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh antara Budi dan Bu Nadia. Bukan sekadar rasa kagum, tapi perasaan yang tumbuh dari kesamaan niat, ingin berjuang bersama dalam kebaikan. Suatu hari, kepala sekolah, Pak Hasan, memanggil Budi ke ruangannya. "Budi, saya dengar kamu dan Bu Nadia sekarang sering mengajar anak-anak sore hari." Budi mengangguk sopan. "Iya, Pak. Kami hanya ingin berbagi ilmu sedikit." Pak Hasan tersenyum hangat. "Masya Allah, itu luar biasa. Tapi saya juga dengar, kalian semakin dekat." Budi terdiam sesaat, lalu tersenyum malu. "Allah yang tahu isi hati, Pak. Saya hanya berusaha menjaga niat." Pak Hasan menepuk bahunya. "Kalau niatmu baik, lanjutkan. Saya dan semua guru di sini mendukung. Bu Nadia wanita yang baik, dan kamu, Budi, lelaki yang luar biasa. Mungkin inilah jalan yang Allah siapkan untuk kalian." Sore itu, Budi menatap matahari terbenam di taman sekolah sambil berdoa dalam hati. "Ya Allah, kalau dia memang Engkau takdirkan untukku, maka permudahkanlah. Tapi jika tidak, cukupkan aku dengan ridho MU." Beberapa hari kemudian, Bu Nadia datang ke rumah Budi. Ia datang bersama kedua orang tuanya. Rumah itu sederhana, berdinding bata, beratap seng, tapi tertata bersih dan damai. Di depan rumah, ada banyak pot bunga yang dirawat dengan penuh cinta. Budi menyambut dengan sopan. "Assalamualaikum, silakan masuk, Pak, Bu." Ayah Bu Nadia, seorang pensiunan guru, menatap Budi dengan penuh rasa ingin tahu. "Jadi kamu yang bernama Budi itu?" Budi menunduk sopan. "Iya, Pak. Saya yang dulu bekerja sebagai tukang kebun di sekolah tempat putri Bapak mengajar." Ayah Bu Nadia mengangguk perlahan, lalu menatapnya lebih dalam. "Aku sudah dengar segalanya dari Nadia. Tentang bagaimana kamu bersabar, tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Saya tidak menyangka seorang doktor lulusan luar negeri memilih hidup sederhana seperti ini." Budi tersenyum lembut. "Ilmu tanpa kerendahan hati tidak akan membawa keberkahan, Pak. Saya lebih tenang di sini. Dekat dengan anak-anak, dekat dengan tanah, dan dekat dengan Allah." Ayahnya menatap lama, lalu mengangguk pelan. "Aku suka caramu berpikir, Nak. Dunia sekarang butuh lebih banyak orang seperti kamu. Aku ridho kalau kamu benar-benar serius dengan anakku." Bu Nadia yang duduk di samping ibunya hanya bisa menunduk. Air matanya menetes tanpa sadar. "Terima kasih, Ayah," ucapnya pelan. Budi menatapnya lembut. "Insya Allah, saya serius, Pak. Saya tidak ingin menikah karena rasa kagum, tapi karena saya ingin berjalan bersama menuju ridho Allah." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara burung petang yang berkicau di luar. Ibunya Bu Nadia tersenyum hangat. "Nadia, kau beruntung. Tak banyak laki-laki yang bisa menjaga niatnya seperti ini." Ibu restui. Malam itu, dua keluarga kecil itu makan malam bersama. Mereka berbincang dengan akrab, membahas hal-hal ringan, tentang anak-anak yang diajar, tentang taman sekolah, dan tentang arti sederhana dari kebahagiaan. Sebelum mereka pulang, Bu Nadia menghampiri Budi di teras. "Budi, aku ingin bilang sesuatu." Budi menatapnya dengan lembut. "Iya, Bu. Dulu aku menolak lamaranmu karena merasa kau tak pantas untukku. Tapi sekarang aku yang takut tak pantas untukmu." Budi tersenyum. "Kita berdua sama-sama belajar dari kesalahan, Bu. Di mata Allah, yang paling pantas adalah yang paling tulus." Bu Nadia menunduk sambil tersenyum malu. "Kalau begitu, izinkan aku memulai lagi dari awal." Budi menatapnya lama, lalu menjawab pelan. "Dengan niat karena Allah, saya izinkan." Malam itu langit tampak begitu cerah. Bintang-bintang bertebaran di langit,
Seolah ikut menjadi saksi pertemuan dua hati yang dulu terpisah oleh kesombongan, tapi kini disatukan oleh keikhlasan. Hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu, udara terasa berbeda di sekolah tempat mereka dulu bertemu. Di halaman yang dulu menjadi saksi penghinaan, kini berdiri tenda putih sederhana dengan hiasan bunga melati dan mawar putih. Di antara kursi para undangan, banyak wajah yang dulu sempat menertawakan Budi kini hadir dengan perasaan haru dan malu. Bu Nadia tampak anggun dengan kebaya putih berhias renda lembut. Wajahnya teduh, tidak lagi dipenuhi kesombongan seperti dulu. Di sisi lain, Budi berdiri dengan setelan sederhana berwarna krem. Wajahnya tenang, penuh syukur. Acara akad berlangsung hikmat. Suara penghulu terdengar jelas di antara lantunan doa. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dan dengan satu tarikan napas penuh keyakinan, Budi mengucapkan ijab kabul dengan mantap. Saya terima nikahnya Nadia binti Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hening sejenak. Semua orang menunduk. Lalu terdengar isak haru dari para guru dan siswa yang dulu menjadi saksi kisah mereka. Bu Nadia meneteskan air mata bahagia. Ia memandang Budi dengan mata berkaca-kaca. Allah Maha Adil, ucapnya lirih. Dia memisahkan untuk menegur, dan mempertemukan kembali untuk menyempurnakan. Setelah akad selesai, kepala sekolah, Pak Hasan, memberikan sambutan dengan suara bergetar. Saya masih ingat hari ketika Budi dilamar dan ditertawakan. Saya masih ingat bagaimana sekolah ini menjadi tempat yang penuh cibiran. Tapi hari ini, Allah tunjukkan kepada kita semua, bahwa yang direndahkan belum tentu rendah di sisinya. Dan yang tinggi belum tentu mulia jika hatinya sombong. Semua hadirin mengangguk. Suasana begitu menyentuh. Beberapa siswa perempuan menangis haru, sementara guru-guru pria menunduk malu. Setelah acara, Bu Nadia berjalan menuju taman sekolah. Taman yang dulu menjadi tempat Budi melamarnya pertama kali. Ia berdiri di tempat yang sama, menatap kursi kayu yang kini dihias bunga. Dulu aku menolakmu di sini, ucapnya pelan sambil tersenyum. Dan hari ini, Allah menakdirkanku menjadi milikmu di tempat yang sama. Budi mendekat perlahan, berdiri di sampingnya. Allah memang punya cara yang indah untuk membalas sabar, Bu. Sekarang panggil aku Nadia saja, ucapnya lembut sambil tersenyum malu. Budi tertawa kecil. Baiklah, Nadia. Angin berembus lembut membawa aroma bunga Kamboja. Sinar matahari sore menembus dedaunan pohon mangga, menimbulkan pantulan cahaya hangat di wajah mereka. Mereka berdua duduk di bawah pohon itu, tempat di mana dulu cinta pertama Budi ditolak dengan hinaan, tapi kini menjadi tempat yang sama di mana cintanya diterima dengan penuh kehormatan. Beberapa murid kecil datang berlari menghampiri mereka. Pak Budi, Bu Nadia, kami bawa bunga untuk kalian. Teriak mereka gembira sambil menyerahkan bunga liar yang mereka petik dari taman. Budi menerima bunga itu sambil tersenyum. Terima kasih, Nak. Doakan kami ya, supaya selalu diberi kekuatan untuk saling sabar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Anak-anak itu menjawab serempak. Amin. Dengan tawa yang tulus. Sore itu menjadi momen yang tak akan dilupakan oleh siapapun di sekolah itu. Kisah antara tukang kebun dan guru cantik berubah menjadi pelajaran hidup tentang rendah hati, sabar, dan keikhlasan. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang melintas di taman sekolah, mereka selalu berhenti sejenak, memandang bangku kayu di bawah pohon mangga itu, dan berbisik pelan. Disitulah dulu cinta yang direndahkan, kini dimuliakan oleh Allah. Budi dan Nadia menjalani hari-hari mereka dengan damai. Mereka tetap mengajar anak-anak, tetap menanam bunga di taman, tetap hidup sederhana seperti sebelumnya. Namun kini, setiap langkah mereka diiringi doa dan rasa syukur, karena mereka tahu, kesabaran yang dijaga karena Allah tidak pernah berakhir sia-sia. Langit sore tampak berwarna jingga keemasan. Budi menatapnya sambil menggenggam tangan istrinya. Lihat, Nat, langitnya indah sekali. Nadia tersenyum. Iya, Budi, mungkin ini cara Allah tersenyum kepada kita. Dan di bawah langit yang indah itu, dua hati yang dulu terpisah kini menyatu, bukan karena cinta dunia,
tapi karena cinta yang berakar pada iman dan ketulusan.